Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita bakalan membahas secara price action kira-kira apa yang sedang terjadi ke Bitcoin dan tentunya juga kenapa volatilitas di minggu ini belum akan selesai karena pada hari ini kita kembali akan mendapatkan event dan data ekonomi yang cukup penting dari Amerika Serikat. Semua itu bakalan kita bahas di video hari ini. Stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita langsung aja mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, teman-teman, secara global market cap crypto berada di angka 1,18 triliun dolar atau turun sekitar 0,37%. Nah, di top 10 coin sendiri sebenarnya keadaannya mix. Bagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun kenaikan dan penurunannya itu rata-rata tidak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%, dan menjadikan Tron hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 0,84% menuju 0,083 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, perlu kalian ingat bahwa malam hari ini kita kembali akan kedatangan data yang cukup penting dari Amerika Serikat, yaitu adalah Core PCE Price Index. Yang kalau misalnya kalian perhatikan, masih belum menunjukkan ada penurunan yang signifikan selama beberapa bulan terakhir, teman-teman. Kita stuck di area range 4,6 sampai 4,62 sampai 4,69. Dan per hari ini, ekspektasinya adalah kita akan melihat penurunan hingga ke angka 4,2%. Jika memang sesuai dengan ekspektasi, harusnya kita akan melihat sedikit reaksi positif di market. Tetapi kalau misalnya kita melihat data Core PCE Price Index ini menurun lebih drastis daripada yang diekspektasikan, artinya di sini kan diprediksikan 4,2. Katakanlah actualnya keluar 4% atau 4,1 atau lebih baik lagi 3,9 misalnya. Maka dari sana saya bisa expect akan ada pergerakan yang lebih ekstrim di market. Harusnya akan ada reaksi positif di stock market terutama, dan perlu kalian ingat kita sudah melihat stock market US itu kembali mendekati all time high, dan kalau misalnya kita bisa melihat all time high dalam 1-2 bulan ke depan, maka beberapa bulan berikutnya kita juga bisa expect Bitcoin dan kawan-kawan untuk mengikuti jejak yang sama. Jadi malam hari ini kita akan melihat apakah pada akhirnya Core PCE Price Index itu mampu menembus bentengnya di sekitaran angka 4,6 atau pada akhirnya kita akan stay di angka yang sama. Tentunya kita tidak mengharapkan hal tersebut yang terjadi. Kalau misalnya memang stay di angka 4,6, saya rasa itu justru akan menciptakan semacam sell off di market. Oke? Jadi itu adalah alasan kenapa kita masih akan kemungkinan melihat volatility per malam hari ini, teman-teman. Kalau misalnya sempat, mungkin nanti malam saya akan melakukan live streaming. So, misalnya kalau teman-teman mau ikutan join, mau mantau bareng, mungkin bisa stay tune nanti di channel ini. Mungkin saya akan umumkan juga di Telegram group apakah ada live atau tidak malam hari ini. Kalau misalnya ada live pun kemungkinan kurang lebih jam 7. Oke? Itu yang pertama, teman-teman. Kemudian yang kedua, Bitcoin bull run next, Bitfinex stablecoin ratio blow up in 2023. Jadi ini adalah sebuah indikator dari exchange Bitfinex, teman-teman. Exchange stablecoins ratio. Yang kalau misalnya kalian perhatikan, ini tidak untuk menunjukkan kita berada di bull market atau bear market sebenarnya. Ini hanya untuk menunjukkan apakah kita berada di fase akumulasi atau fase distribusi. Nah, jika kita perhatikan teman-teman, secara historis setiap kali kita melihat exchange stablecoin ratio-nya itu spike seperti ini, maka itu biasanya merupakan fase akumulasi, teman-teman. Beberapa kali sebelumnya ketika kita melihat ada spike yang cukup tinggi, itu adalah ketika kita melihat Bitcoin berada kurang lebih di range 17-an ribu. Kita melihat ada spike di exchange stablecoin ratio, itu menandai bottom pada saat itu dan kita kemudian rally. Di sini juga sama, kita mendapatkan ada spike yang cukup tinggi, kemudian kita mendapatkan semacam konsolidasi, cenderung naik. Kemudian di sini juga sama, spike yang cukup tinggi, kita kemudian naik dan membentuk all time high pada saat itu. Di sini juga sama, bulan Oktober di tahun 2020, kita mendapatkan ada spike di exchange stablecoin ratio dan kemudian kita rally dan seterusnya, teman-teman. Guess what?
Kali ini kita juga kembali melihat hal tersebut terjadi. Exchange stablecoin ratio kembali menunjukkan ada spike yang terjadi di sini, menunjukkan ini interpretasinya adalah kita harusnya mendapatkan semacam fase akumulasi, teman-teman. Sekali lagi ini merupakan indikator tambahan. Setelah beberapa indikator lainnya juga sebenarnya menunjukkan sedikit banyak hal yang sama. Bahwa seharusnya, teman-teman, probabilitasnya cukup besar bahwa kita sudah berada di fase awal sebuah bull market. Oke, saya tahu bahwa masih ada aja orang-orang yang berada di kubu yang berseberangan, artinya yang masih merasa bahwa kita masih berada di relief rally dan kemudian akan membuat lower low baru dari sini sebelum pada akhirnya kita ketemu dengan bottom bear market cycle kali ini. Saya tidak mengatakan bahwa itu pasti tidak akan terjadi, tapi bagi saya ini opini saya pribadi, kesempatan atau persentase bahwa kita akan kembali membentuk lower low baru itu tidak besar. Kalaupun memang kita akan drop, bagi saya maksimalnya pun kemungkinan kita akan membuat semacam double bottom di sini, teman-teman. Tidak akan drop lagi terlalu jauh. Itu sudah menurut saya worst case scenario-nya. Tapi bisa aja saya salah, tapi bagi saya itu adalah hal yang menurut saya persentasenya paling tinggi itu terjadi. Kita sudah menemukan bottom bear market, kita sedang berada di fase awal sebuah bull market, dan seperti yang saya jelaskan di video kemarin, teman-teman, mungkin chart ini juga bisa menggambarkan dengan lebih baik ekspektasi saya gitu ya untuk roadmap Bitcoin selama 1-2 tahun ke depan. Ternyata ada satu juga yang mirip dengan saya, teman-teman, yaitu adalah Stock Money Lizard. Jadi outlook dia pre-halving period. Jadi dia menyampaikan bahwa ada kesamaan sebenarnya yang kita lihat sekarang dengan yang terjadi di cycle sebelumnya. Menjelang halving atau pre-halving, teman-teman, kita biasanya memang mendapatkan fase konsolidasi. Oke, kemudian ketika kita halving, itu biasanya beberapa bulan kemudian kita mendapatkan fase parabolik. Nah, jadi ini outlook dari Stock Money Lizard sendiri. Yang pertama, resistance and consolidation summer 2023. Jadi dia anggap summer di tahun 2023 itu kemungkinan kita hanya akan konsolidasi atau sideways. Kemudian menjelang akhir tahun kita bakalan break menuju ke area 45 sampai 50 ribu. Oke, baru di awal tahun nanti kita akan start kembali retest, baru kita akan melakukan parabolic run. Jadi, ini sebenarnya juga mirip dengan yang saya katakan kemarin, teman-teman. Roadmap saya juga kurang lebih mirip. Bahwa ekspektasi saya adalah Bitcoin kemungkinan akan mencoba untuk break, oke, di kuartal 3 tahun 2023 ini. Oke, tapi breaknya mungkin tidak akan terlalu jauh. Kemudian baru di kuartal 4 kita akan start mengalami rally ke angka 40 sampai 50 ribu. Kemudian di awal tahun 2023 kita akan melihat semacam koreksi, kemungkinan juga bisa kembali nge-retest ke sekitaran area 30 ribu di sini. Baru setelah nanti halving terjadi yang seingat saya bulan April tahun 2024, mungkin baru di kuartal 3 atau kuartal 4 tahun 2024 kita akan start melihat Bitcoin itu mengalami pergerakan yang parabolik ke atas dan kemungkinan menjemput all time high terakhir di 69.000 dan menembus ke all time high yang baru, dan di awal tahun 2025 kita kemungkinan akan melihat top dari bull cycle berikutnya. Jadi itu adalah roadmap yang ada di kepala saya. Bisa aja salah, tapi itu opini saya pribadi. Gimana menurut teman-teman semua? Apakah kalian berada di kubu yang sama atau kalian punya roadmap yang berbeda? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan untuk update seputaran posisi saya yang terbuka di Fairdesk di sini, teman-teman, masih saya tahan. Seperti yang saya sudah jelaskan juga di video kemarin, saya baru akan closing posisi saya apabila kita memang fix closing candle itu di bawah area 29.000. Which is berarti saya akan closing dalam keadaan loss. Saya sudah bisa terima resiko tersebut, loss tipis gitu ya. Karena bagi saya sekali lagi, market maker sekarang punya insentif yang lebih besar untuk mendorong harga ke atas. Bukan berarti kita tidak bisa ke bawah dulu, tapi insentifnya lebih besar ke atas gitu. Dan saya siap dengan resiko apabila ternyata analisa saya salah dan kemudian kita justru breakdown. Saya akan closing dalam keadaan loss tipis. Bagi saya tidak ada masalah. Dan untuk update teman-teman bahwa sampai hari Minggu nanti kalian masih punya kesempatan untuk ikutan event, sekali lagi giveaway 1,5 juta rupiah dalam bentuk trading bonus ya teman-teman, dalam bentuk trading bonus, tidak untuk di withdraw tapi untuk menahan floating margin kalian. Jadi
hari Senin atau Selasa minggu depan saya akan umumkan pemenangnya, satu pemenang, dan kandidatnya tidak terlalu banyak, teman-teman, karena yang saya lihat melakukan deposit itu tidak terlalu banyak. Ini adalah listnya. Kurang lebih mungkin hanya sekitar 15-20 orang di sini. Jadi ini berarti kemungkinan kalian menjadi pemenang itu cukup besar. Kalau misalnya kalian yang masih belum mendaftar, ataupun kalau yang sudah mendaftar tapi belum deposit dan juga belum trading, kalian masih punya kesempatan beberapa hari, ya sampai hari Minggu lah. Mungkin nanti Senin atau Selasa sudah akan umumkan pemenangnya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk ikutan giveaways-nya, kalian wajib mendaftar dengan link Fairdesk saya di kolom description box di bawah. Kemudian kalian wajib melakukan deposit dan juga untuk melakukan trading. Jadi minimal ada trading sekali lah, teman-teman. Dan lebih bagusnya lagi kalau misalnya aktif trading memang, kalau misalnya kalian merupakan seorang traders. Nah, teman-teman, kenapa di Fairdesk? Karena di sini sekali lagi kalian tidak perlu melakukan yang namanya KYC. Oke. Kalian juga tidak perlu menggunakan VPN untuk mengakses semua fitur yang disediakan di Fairdesk. Di sini teman-teman juga bisa menggunakan leverage hingga 125 kali. Kalau misalnya kalian mendaftar dengan link ada di kolom description box di bawah, kalian juga akan otomatis menjadi VIP 1 di Fairdesk. Dengan kelebihan, kalian akan mendapatkan diskon trading fees, dan juga kalian akan dapat rebate trading fee dalam bentuk USDT setiap kali kalian trading. Mereka juga ada listed di CMC. So, itu semua adalah beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh Fairdesk yang sampai saat ini juga saya sangat sering manfaatkan, dan menurut saya ini bisa menjadi salah satu pilihan kalau misalnya teman-teman malas gitu ya memakai exchange yang harus KYC ketat. Yang kedua, juga harus menggunakan VPN. Jadi kalau di sini semuanya disediakan solusi. So, kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading di Fairdesk, langsung aja klik link ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar, dan kalian berkesempatan memenangkan reward atau giveaway sebesar 1,5 juta rupiah yang akan dibagikan nanti mungkin di hari Senin atau Selasa. So, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan sekali lagi, sebenarnya memang dari segi price action kita terlihat cukup bearish, teman-teman. Kenapa? Karena kita membentuk adanya bearish consolidation, dan sekarang kita justru sudah breakdown dari trendline tersebut. Nah, teman-teman, kalau misalnya memang kita akan mendapatkan retest lagi ke area trendline di sini dan kemudian breakdown, ini sebenarnya kalau teman-teman yang hobi untuk trading continuation, mungkin bisa dijadikan sebagai sebuah short setup, gitu ya. Sekali lagi, dalam sebuah chart yang sama, bisa aja kalian mendapatkan dua kesempatan yang berbeda, teman-teman. Kalian bisa ambil short di sini, atau kalian berada di kubu yang sama dengan saya. Saya masih beranggapan bahwa kemungkinan Bitcoin market maker itu bisa aja hanya menjebak orang-orang untuk melakukan short di sini. Karena sekali lagi, alasan utamanya adalah karena titik likuidasinya lebih besar itu kalau kita mendorong harga ke atas. Jadi insentifnya lebih besar bagi market maker sekarang untuk mendorong harga ke atas. Dan saya yakin tumpukan short untuk per hari ini juga semakin besar, karena kita sudah breakdown dari trendline di sini, teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian nekat short, ini justru ada sebuah setup, teman-teman. Tapi bagi saya setupnya akan valid kalau misalnya kita kembali retest, kemudian kita breakdown dari trendline yang ada. Ini bisa kalian jadikan setup. Dan kalian bisa menargetkan minimal nyampe ke sekitaran area 28.900 atau ke lower low yang baru. Dan itu kalau misalnya kita jebol di bawah area di sini, kita akan menargetkan next itu di sekitaran area 27 ribuan, teman-teman. Oke. Tapi kalau saya pribadi yang masih mempunyai posisi long, yang saya mau lihat terjadi di market adalah bukan retest dan kemudian drop, teman-teman. Kalau misalnya kita retest dan kemudian drop, maka kemungkinan besar posisi saya akan saya close dalam keadaan loss kecil. Yang saya mau lihat adalah kita kemudian kembali breakout dan reclaim area trendline di sini, menjadikan semua yang kita lihat di sini sebagai sebuah fake out, dan kemudian breakout dari trendline yang ada. Dan ini kembali membuat probabilitas di mana kita akan melihat market maker mencoba dorong harga ke atas itu semakin tinggi. Jadi sekali lagi, teman-teman, kita di sini tidak mencoba untuk mendahului market, kita biarkan market kasih kita clue tentang apa yang pengen mereka lakukan berikutnya. Di video kemarin sebenarnya saya memang sampaikan bahwa secara price action ini memang terlihat bearish, karena ini merupakan bearish consolidation. Ketika breakdown dan retest, ini bisa dijadikan sebagai peluang untuk short kalau misalnya teman-teman yang masih
hobi untuk nge-short di sekitaran area di sini. Tapi kalau saya pribadi, saya udah sampaikan ini di video beberapa minggu yang lalu, saya masih akan cenderung fokus untuk mencari peluang untuk long. Alasannya sesimpel karena teman-teman, saya di sini bukan untuk short term trade, tapi lebih cenderung ke swing, teman-teman. Jadi berbeda cerita ya. Kalau misalnya teman-teman memang scalper, ini justru bisa dijadikan peluang untuk short. Tapi kalau saya swing, saya lebih prefer untuk building posisi beberapa di sekitaran area di sini, karena memang dari awal planningnya seperti itu. Kalau misalnya jebol, ya saya akan building posisi lagi di sekitaran area di sini. Oke. Jadi saya rasa penjelasannya cukup jelas ya teman-teman. Untuk sementara bagi saya, kalau misalnya teman-teman tidak punya posisi apapun, ini adalah keadaan dimana kalian harus wait and see terlebih dahulu. Kalau misalnya ternyata ada salah satu dari dua skenario yang tadi saya sebutkan terjadi, itu mungkin kalian bisa dijadikan setup. Antara pertama dia retest kemudian breakdown, ini bisa peluang untuk short. Tapi kalau misalnya kita kemudian kembali reclaim di atas area trendline dan kemudian break di atas trendline di sini dan melakukan konsolidasi, ini justru adalah bisa peluang bagi teman-teman untuk mungkin short term buy. Oke, tergantung yang mana nanti yang terjadi. Oke, perlu kalian ingat juga nanti ada Core PCE Price Index, otomatis pergerakan market bisa sedikit zigzag gitu ya, dan bisa sedikit tidak teratur. So, kalian harus aware juga kalau misalnya kalian pengen buka posisi untuk hari ini. So, itu aja untuk video hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye.